Om Swastiastu. Udah, recording guys. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, Selanjutnya pada presentasi ini saya akan menyajikan hasil pengabdian masyarakat berkaitan dengan Bina Desa ya, yang ambil judul Pembinaan Truna-Truni Penggerak Desa Adat Selat Kelungkung melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan membuat sarana upakara berbasis budaya. Nah, yang melatar belakangi dari kegiatan tersebut adalah bahwa kita tahu salah satu wujud implementasi Ajak Bali adalah melestarikan tradisi upacara umat Hindu di Bali. Kemudian di Bali kita mengenal adanya desa adat yang merupakan wilayah yang digunakan beraktivitas berkaitan dengan budaya masyarakat Bali. Oleh karena itu, generasi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan agama dan upacara. Kemudian analisis situasi desa adat selat, di mana tempat melakukan kegiatan tersebut atau pengabdian tersebut dilatar belakangi atau berdasarkan kajian bahwa masyarakatnya semua beragama Hindu. Kemudian desa adat selat memiliki parahyangan desa yaitu Pura Dalem, Pura Kusa, Pura Taman Sari, dan Pura Celebu. Nah, pura-pura ini setiap 210 hari ada kegiatan upacara yang disebut odalan, di mana semua warga desa yang menjalankan kegiatan tersebut uh, mengeluarkan atau harus mengeluarkan banten atau uh, apa namanya banten atau perlengkapan upacara sehingga kegiatan itu berlangsung. Setiap kegiatan upacara selalu perlu sarana yang disebut banten dengan berbagai perlengkapannya ya, perlengkapan alat upacaranya. Oleh karena itu, agar berlangsung terus, generasi perlu diberikan keterampilan melalui pelatihan sehingga kegiatan-kegiatan yang 210 hari tersebut bisa berlangsung dalam rangka Ajak Bali. Dalam kegiatan ini, metode yang dilakukan adalah dalam bentuk mendidik dan melatih atau pendidikan dan pelatihan sebagai diklat istilahnya, di mana pendidikannya dalam bentuk memberikan pengetahuan tentang agama dan kaitannya dengan upacara melalui ceramah dan diskusi. Nah, materi ini diberikan atau disajikan oleh uh, pakar di bidangnya, yaitu yang sudah mengerti tentang agama dan upacara. Kemudian juga anak-anak atau generasi turun-turuni diberikan pengetahuan tentang berwirausaha dalam bentuk bagaimana cara menjual sarana upacara atau banten via online. Nah, ini diberikan beberapa cara-cara teknik menggunakan sarana yang biasa sudah dilakukan oleh anak-anak melalui HP untuk menawarkan atau berwirausaha dengan untuk menjual banten itu sederhananya. Kemudian juga memberikan keterampilan membuat sarana upacara seperti canang sari, banten pejati, dan banten otonan bagi teruni atau wanita dan anak wanita. Kemudian membuat anca, sanggah cucuk, kelangsah bagi yang laki, trune. Sehingga konsepnya trune dan teruni ini sebagai generasi penerus agar bisa melanjutkan uh,
apa yang sudah dilakukan oleh para tetuanya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa dilihat seperti gambar berikut. Yang ini anak-anak wanita sedang menyiapkan membuat canang, kemudian nuwes, melalui nuwes, canang sari, membuat pejati gitu. Membuat canang sari, membuat pejati, membuat banten otonan. Nah ini pelatihan ini dilatih oleh warga di sana selaku tutor yang tukang banten bilanglah begitu, Sarati yang ada di desa. Kemudian gambar ini juga anak-anak sedang nanding canang sari, ya. Kemudian bisa kita lihat selanjutnya, yang laki ini sedang membuat langsa. Yang berdiri ini bendesa adatnya kebetulan datang pada saat itu. Kemudian ini anak-anak membuat anca dan juga persiapan membuat sanggah cucuk di sini gitu. Nah, di sini apa namanya betul-betul dari mulai awal dari langsah yang masih utuh disebit dan seterusnya. Bambunya juga demikian, bambu yang masih utuh sampai menjadi ancak. Nah, prosesnya tadi seperti itu. Hasil kegiatan yang apa namanya diperoleh bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Agustus dan September 2023 dalam 3 kali pertemuan ini. Di mana pertemuan pertama diberikan ceramah atau eh, pendidikan tentang agama dan upacara dan juga bagaimana berwirausaha nanti setelah dewasa agar bisa berwirausaha menjual Banten melalui online. Kemudian jumlah peserta sebanyak 40 orang, terdiri dari 20 orang anak laki, teruna, dan 20 orang anak perempuan. Usia anak itu 8 sampai 13 tahun karena ada yang SD, ada yang SMP. Masih berada di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian setelah latihan itu memang Teruna-teruni memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat sarana upakara sederhana ya. Kenapa sederhana? Kalau kita lihat upakara yang besar kan nanti ke depannya upakara besar untuk ngaben dan sebagainya itu nanti dia akan dengan sendirinya belajar secara perlahan sesuai dengan apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh masyarakat tetuanya. Karena sebagai dasar memang dicanangkan untuk membuat paling tidak bisa canang sari, banten pejati, banten otonan gitu untuk anak-anak perempuan. Kemudian untuk laki yang standar langsa, anca, kemudian sanggah cucu, sengkui gitu yang biasanya dipakai untuk sarana melakukan upacara mecaru. Nah, dalam situasi itu atau dalam proses itu secara tidak disengaja ya muncul kesadaran bergotong royong. Jadi efek yang terjadi kesadaran bergotong royong dengan sendirinya dia saling membantu temannya yang belum bisa ditutor lagi oleh temannya itu kelihatan sekali apa kejadian itu. Kemudian dia memiliki pengetahuan untuk berwirausaha sebagai penjual bantal lewat online. Artinya sudah ngerti dia kalau misalnya bagaimana nanti mengiklankan atau menawarkan Banten secara dengan HP lewat online. Sudah bisa dia. Nah, pada saat bendesa adat datang itu melihat perhatikan di hari ketiga di kegiatan yang ketiga itu bendesa adat cukup respect dengan komentarnya, wih kegiatan ini becek pisan gitu. Artinya bahwa bagi dia kegiatan ini adalah bagus untuk anak-anak. Kalau tidak dilatihkan begini, nanti dia terlalu sering bermain HP gitu loh. Lebih banyak uh, dengan bermain dengan gadgetnya gitu.
Nah, produk yang dihasilkan jelas ini ada ancak, kemudian sanggah cucuk, yang dibuat kelangsah ini yang dibuat oleh yang bersangkutan, beberapa kelangsah sebenarnya banyak. Kemudian yang perempuan Daksina Pejati, kemudian ini Banten Oton untuk paling tidak bisa, kemudian beberapa canang sari yang sudah sebagai produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak. Jadi dengan kondisi ini memperlihatkan bagaimana antusiasnya tuni-tuni itu diajak melakukan ini. Ya. Simpulan dari kegiatan ini bahwa apa yang dituju sebenarnya berhasil. Kegiatan pembinaan tuni-tuni penggerak desa melalui pendidikan dan pelatihan berbasis budaya ini berhasil sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Kenapa dikatakan berhasil? Karena memang kami ingin bahwa anak-anak itu mulai menyadari ada upacara yang perlu keterampilan membuat Banten, bahwa Banten itu bisa nanti dipakai berwirausaha, karena tidak sedikit juga masyarakat sekarang membeli Banten gitu, membeli Banten. Jadi intinya begitu. Kemudian sebagai akhir, bahwa di akhir kegiatan kami juga membagikan kepada peserta buku tulis, pulpen, dan alat-alat yang lain untuk keperluannya dia sekolah, sehingga merasa diperhatikan. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu peserta, kapan lagi ini Pak dilakukan gitu. Jadi dengan pertanyaan itu alangkah berharapnya peserta untuk dilanjutkan lagi kegiatan semacam ini. Gambaran itu sebagai simpulan bahwa kegiatan itu sangat bermanfaat bagi dia, diminati, dan diharapkan akan ada lagi. Kira-kira itu gambaran presentasi kegiatan yang kami lakukan, dan pada akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.